laporan Ruben dan Sarwenda di KPAI seperti apa, Bang? Ya, kita sudah melakukan kajian ya terkait laporan kedua belah pihak ya. Pertama Mas Ruben, kemudian yang kedua Pak Sarwenda gitu ya. Kami menyimpulkan sementara kedua belah pihak ini sebetulnya punya komitmen yang kuat untuk melindungi anak. Mas Ruben misalnya ingin bagaimana akses terkait pengasuhan itu bisa didapatkan. Mbak Sarwenda juga menginginkan agar peristiwa ini tidak dipublikasi secara luas karena dampak kepada anaknya sangat luar biasa ya, di mana ada perdebatan kontra dan mendukung dan seterusnya. Itu satu hal. Nah, kemudian kedua, kami mendapatkan info Mas Ruben kan melakukan pendaftaran gugatan cerai ya. Gugatan hak asuh anak. Ya, mohon maaf ya, gugatan hak asuh anak ya. Nah, tentu ini adalah salah satu upaya untuk memastikan gitu ya, bagaimana kedua orang tua ini sebetulnya punya hak untuk mengasuh gitu ya. Tapi karena ada putusan cerai yang pertama yang menyatakan hak asuh ada di Mbak Sarwenda, tapi dalam praktek lapangannya yang tadi harus berbagi waktu, pada akhirnya yang terjadi tidak terjadi gitu. Nah, posisi kami sebetulnya dengan pengajuan pengasuhan ini ya tentu kami menunggu hasil putusan pengadilan gitu ya, karena pengadilan lah yang punya hak untuk untuk memutuskan itu berdasarkan data-data dukung yang disampaikan oleh katakanlah dari pihak Mas Ruben. Nah, jika nanti pengadilan menginginkan bersurat ke kami untuk sebagai saksi ahli ya, berdasarkan kajian-kajian ya tentu kami akan hadir ya terkait pertimbangan-pertimbangan atau rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Nah, yang ketiga, kami sebetulnya menawarkan mediasi ya, sebagaimana tugas KPAI salah satunya mediasi. Tapi nampaknya kedua belah pihak belum menginginkan itu gitu ya. Yang satu Mas Ruben misalnya lebih ingin kepada pengasuhan, kemudian ingin membuktikan dugaan eksploitasi anaknya juga gitu ya. Nah, terkait dugaan eksploitasi anak yang katakanlah malam hari dibawa oleh Mbak Sarwenda untuk live di TikTok gitu ya. Nah, ini dugaan itu harus laporan juga kepada kepolisian gitu ya. Kami dorong juga kalau memang ada dugaan tindak pidana oleh orang tua gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya, orang tua ya berkewajiban untuk melindungi anak gitu. Tapi kalau dia melakukan eksploitasi anak ya tentu itu merupakan pelanggaran gitu ya. Nah, yang keempat, kami tentu menghimbau para publik ya untuk bagaimana kita perspektif pelindungan anak menjadi perhatian utama kita gitu ya. Bagaimana juga Ananda ini kita jaga privasinya, bagaimana juga Ananda ini harus kita dukung bagaimana di dalam lingkungan yang aman dan nyaman gitu ya. Dan saya berharap para netizen gitu ya untuk juga hal yang sama gitu ya. Walaupun ini tidak mudah karena ini adalah tokoh publik ya, kedua-duanya ya tentu ada dampak-dampak yang tidak bisa terhindarkan ya, terutama soal pro dan kontra tadi. Pak, tapi KPAI menilai bahwa langkah yang diambil oleh Ruben Onco ini sangat tepat guys Pak untuk melakukan gugatan hak asuh anak. Iya, jadi prinsipnya itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan kedua orang tua ini kan punya hak untuk mengasuh ya. Kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan nggak ada istilah mantan anak. Ya, anak itu kan tanggung jawab dunia akhirat gitu ya. Yang ada itu kan mantan suami, mantan istri gitu ya. Nah, jadi sepanjang itu hak konstitusional itu diperjuangkan, saya kira semuanya punya hak gitu ya. Dan termasuk juga tadi soal hak asuh, walaupun ya di putusan MK itu sangat final menyatakan anak usia 12 tahun itu diasuh oleh ibu gitu ya, putusan MK ya. Tapi ada beberapa syarat pengasuhan itu bisa beralih dari ibu. Satu, ibu mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian yang kedua, ibu melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, ibu terhalang mengasuh misalnya di penjara atau berada di tempat yang jauh di sana gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ibu tidak punya waktu untuk mengasuh gitu ya. Nah, kalau ini bisa dibuktikan gitu ya, tentu ini bisa disodorkan bisa disampaikan maksud saya ke depan pengadilan gitu ya, terkait bukti-bukti bahwa
seperti apa pengasuhan ibu selama ini. Berarti sebenarnya dari pihak KPAI sendiri sudah menyurat untuk mediasi ya Pak, tapi sampai saat ini tidak ada titik temu ya Pak? Kita menawarkan, bukan bersurat lagi. Jadi ketika Mas Ruben datang ya, kami sampaikan bagaimana peran KPAI ya. Satu tentu pengawasan, kami memastikan hak anaknya. Kemudian kedua adalah kalau memang dibutuhkan mediasi ya, karena ada kesepakatan notaris di antara mereka berdua ini kan ada berbagi waktu ya pengasuhan. Nah, apakah ini perlu dibicarakan ulang atau seperti apa? Dan tentu melalui mediasi gitu ya. Karena melalui mediasi ini kan waktu yang sangat cepat, dan kalau para pihaknya mau ya tentu bisa diselesaikan secara cepat juga. Nah, begitu juga ketika Mbak Sarwenda datang, kita sampaikan juga soal mediasi gitu ya. Dan kedua-duanya belum menginginkan itu nampaknya, tapi kami tentu tetap terbuka gitu. Kalau memang hal ini diminta ya kami akan siap. Pak, ini kan melihat ini kan semakin berlarut-larut ya, kasus ini kemana-mana gitu, bahkan sampai orang tua saling ber-unfollow gitu di sosial media juga gitu. Mungkin gimana nih peran KPAI sendiri mungkin? Ya, kami tentu nanti akan mempelajari lebih jauh ya, terutama bagi kami itu adalah bagaimana situasi anak. Nah, kalau memang ada misalnya situasi anaknya butuh pendampingan ya, butuh katakanlah asesmen lebih jauh ya, tentu kami akan minta pemerintah daerah ya. Kalau nggak salah Jakarta Selatan ya, tentu kami akan bersurat pada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, karena di awal kami juga sampaikan gitu ya, sudahkah kedua orang tua ini mengakses layanan yang ada di pemerintah masing-masing ya. Kalau nggak salah mereka tinggal di Jakarta Selatan, kami juga rekomendasikan untuk mengakses UPT PA Jakarta Selatan. Di sana ada psikolog yang bisa mengasesmen ya, karena ini psikolog independen ya yang dibiayai oleh negara, maka upaya ini bisa memastikan apakah Ananda ini dalam lingkungan mendukung atau tidak ya. Nah, ini penting, itu yang juga kami sampaikan. Pak, terakhir ini kan pemboikotan kan ini terjadi oleh masyarakat ya terhadap sang ibunya gitu, Sarwenda sendiri. Ini tepat nggak sih apa yang dilakukan masyarakat gitu atau gimana Pak? Mungkin. Ya, pertama tentu kami no comment ya terkait itu. Nah, tapi yang kedua yang tentu kami minta masyarakat adalah bagaimana kita mendukung terkait anaknya. Kami sepanjang itu kita berpihak kepada anak, itu yang menjadi kepentingan kami. Bagaimana memastikan Ananda ini negara punya kewajiban sampai usia 18 tahun terkait pendidikannya, terkait pengasuhannya, terkait kasih sayang gitu ya. Kemudian tidak dibully di media sosial gitu ya. Nah, ini yang kami minta masyarakat gitu ya. Tentu apakah ada dampak kepada anak, pasti ada dampak ya terkait pro kontra ini. Karena Ananda ini sudah besar, dia akan mendengar, dia akan membaca gitu ya. Nah, kami berharap tentu dampak ini tidak berdampak jauh terkait tumbuh kembang anak. Tapi kami tentu punya kepentingan nanti ke depan gitu ya, bagaimana memastikan Ananda ini betul-betul tetap dalam pengasuhan yang mendukung dimanapun dia berada, baik di pihak ibu maupun di pihak bapak gitu ya, atau mungkin di keluarga derajat ketiga ya, nenek dan kakek gitu ya. Dan ini yang tentu menjadi perhatian kami gitu. Ya Pak, izin Pak, terkait dengan anak di hari ini Jakarta Selatan melakukan komitmen untuk anak Jakarta tetap ke depannya. Ya, harapan kami kebutuhan anak itu setiap saat dan itu terus berubah dan terus bertumbuh dan berkembang. Tentu komitmen yang dibangun oleh pemerintah Jakarta Selatan ini adalah upaya untuk menggerakkan semua komponen sistem perlindungan anak ya. Ini diawali dengan dari dinas, dari RT, dari RW, dari lurah dan camat tadi gitu ya. Dan mudah-mudahan gerak bersama ini bisa kita wujudkan untuk jaga anak Jakarta Selatan gitu ya. Karena kalau hanya kita biarkan pada orang tua, fakta dan data dan termasuk juga aduan di Dinas P3A, ya pelakunya adalah orang tua itu sendiri gitu ya. Nah, tentu ada pihak lain, kita berharap dalam hal ini pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, para tokoh agama, tokoh pendidik gitu ya, dan termasuk juga teman-teman media gitu ya, kita secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan ya. Artinya anak kita hari ini tidak baik-baik saja, apalagi data Kementerian Kesehatan menyampaikan soal gangguan kejiwaan,
kemudian soal isu-isu yang dimana anak-anak kita misalnya soal judi online dan seterusnya gitu ya. Nah ini harus kita lakukan upaya pencegahan dengan cara menggerakkan pengasuhan semesta, menggerakkan semuanya harus peduli sehingga jaga anak Jakarta Selatan ini bisa secara efektif kita wujudkan. Pak, soal pola asuh dari Samarinda sendiri apakah sudah tepat atau gimana Pak setelah dikaji oleh KPAI sendiri? Iya, kita kan belum mengasesmen ya ibunya, ya, dan kita juga belum mengasesmen bapaknya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami sebetulnya merekomendasikan kedua belah pihak ini untuk mengakses layanan di pemerintah kota, gitu ya. Karena kadangkala yang berproblem itu bukan anaknya, gitu. Kadangkala orang tua yang bermasalah, gitu ya. Nah, maka dari hasil asesmen itu akan muncul rekomendasi gitu ya. Perilaku apa yang harus diperbaiki, kemudian sikap apa yang harus diperbaiki berdasarkan asesmen itu. Dan termasuk juga kalau memang butuh layanan konseling ya tentu kita akan membuka itu gitu ya, agar pendampingan orang tua ini, karena mandat negara itu kan bagaimana memastikan atau memampukan orang tua gitu ya. Nah, tentu ini butuh asesmen. Kami belum bisa menilai hanya pendapat netizen gitu ya, hanya pendapat para sepihak gitu ya. Tentu kami harus memastikan ya ada profesi yang menyatakan bahwa ibu atau bapak sebetulnya mengalami tidak memiliki kecakapan pengasuhan gitu misalnya gitu ya. Nah, tentu harus dibuktikan dari asesmen tersebut. Oke Pak, terakhir mungkin pesan untuk masyarakat dan juga kedua orang tua Pak yang mungkin bisa dibilang kayak sama dengan RW dan juga RO Pak. Iya, pesan kami tentu pertama adalah memastikan bagaimana Ananda ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai debat publik itu hanya melihatkan kedua orang tuanya sedang berseteru, tapi hak anaknya terabaikan gitu. Hak anaknya terkait kasih sayang tidak tercurahkan. Hak anaknya atas hak-hak lain itu tidak terpenuhi gitu ya. Nah, jadi kami konsen di situ gitu ya, dan kami juga bermohon kepada keluarga besar kedua belah pihak, baik bapak maupun ibu, juga mendorong ya bagaimana kita melihat hak anak atau kepentingan terbaik bagi anak itu lebih utama daripada segala-galanya. Oke, Terima kasih ya Pak.